Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan pengambilan dan pemeriksaan hapusan darah tepi. Sebelumnya saya akan melakukan persiapan alat dan bahan. Jadi secara umum kita siapkan meja, sarung tangan, kemudian sabun cuci tangan, wastafel dan air mengalir, serta tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Kemudian alat dan bahan untuk pengambilan hapusan darah. Di sini kita sediakan lancet steril, kaca objek, spidol permanen, dan kapas alkohol. Kemudian setelah itu kita siapkan alat dan bahan untuk pewarnaan preparatnya. Di sini kita gunakan pewarnaan Gemsa. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama yaitu ada larutan metanol, kemudian ada larutan Gemsa, ada pipet juga, kemudian ada pinset, kemudian ada air yang mengalir. Kemudian setelah itu kita siapkan juga mikroskop, tisu lensa, serta alat tulis dan alat hitung. Baiklah, setelah kita siapkan alat dan bahan, kita lakukan info konsen kepada pasien. Kita jelaskan tujuan dan bagaimana prosedur yang akan dilakukan. Kemudian setelah itu kita minta persetujuan pasien untuk melakukan pemeriksaan ini. Setelah itu kita tulis nama pasien pada kaca objek. Kita tulis identitas pasien dan nomor register. Setelah itu kita lakukan cuci tangan rutin dan gunakan handscoon. Setelah kita cuci tangan rutin, kita gunakan handscoon. Nah, setelah menggunakan handscoon, kita sterilkan daerah jari yang akan kita periksa pada pasien. Jadi kita gunakan kapas alkohol, kita fiksasi kapas alkohol pada jari pasien. Jadi misalkan saya pilih jari tengah, kita lakukan fiksasi seperti ini, kita bersihkan, kemudian kita tunggu sampai kering, kemudian kita tusuk dengan menggunakan pinset. Kemudian setelah itu kita lakukan tekanan ringan, tekanan lembut pada jari pasien. Kemudian kita teteskan darah pada kaca objek. Jadi untuk tetesan pertama kita teteskan pada sisi kiri sekitar 1 cm jaraknya antara identitas dan nomor register pasien tadi. Kita teteskan pada kaca objek untuk tetesan pertama. Kemudian untuk tetesan kedua kita teteskan sekitar 2 cm jaraknya dengan tetesan pertama tadi. Jadi tempatnya sekitar di tengah-tengah dari kaca objek. Kemudian setelah itu kita tekan letak penusukan tadi dengan kapas alkohol. Setelah itu kita bisa lakukan pewarnaannya, kita bisa langsung lakukan pewarnaannya. Jadi yang pertama kita ambil kaca objek yang lainnya, kita letakkan kaca objek yang sebelumnya pada tempat yang datar. Kita ambil kaca objek yang lainnya lagi. Kemudian untuk tetesan pertama yaitu pemeriksa untuk darah tepi yang tebal. Jadi kita gunakan sudut dari kaca objek, kita gunakan sudut dari kaca objek, kemudian kita lakukan gerakan melingkar dari dalam keluar seperti ini. Kemudian setelah itu untuk tetesan darah yang kedua, ini untuk pemeriksaan hapusan darah yang tipis, kita gunakan sisi yang sebelah dari kaca objek yang tadi. Kemudian kita tekan tetesan darah itu, kita tekan dengan membentuk sudut, jadi kita namakan ini sebagai kaca pendorong. Kita bentuk sudut 45 derajat,
kita tekan darahnya sampai seluruh sampel darah memenuhi tepi dari kaca objek. Setelah penuh, kita lakukan pendorongan ke belakang dengan cepat. Nah, setelah terbentuk seperti lidah dan semakin struktur dari darahnya semakin tipis, berarti kita sudah itu sudah selesai. Kemudian setelah itu kita celupkan, kita keringkan dulu sambil kita siapkan larutan metanol. Setelah kering, kita celupkan kaca objek untuk tetesan kedua, yaitu hapusan darah yang tipis pada larutan metanol. Kita lakukan dengan hati-hati supaya tidak tersentuh dengan tetesan darah yang pertama atau hapusan darah yang tebal. Kita celupkan. Kemudian setelah itu kita keringkan di atas rak kaca objek. Sambil menunggu hapusan darah yang tipis mengering, kita teteskan air pada hapusan darah yang tebal. Kita teteskan, kita tunggu sekitar 15 menit sampai eritrosit dari darah ini hemolisis. Nah, setelah kita menunggu, kita teteskan larutan Giemsa 3% pada kedua objek. Kita teteskan Giemsa, kemudian kita tunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit, kita bersihkan objek dengan air yang mengalir. Setelah itu, kita simpan kaca objek dengan posisi miring. Kita keringkan dengan suhu ruang, keadaan suhu ruang. Nah, setelah dikeringkan, kita lakukan pemeriksaan mikroskopiknya. Kita letakkan kaca objek pada mikroskop. Kemudian kita bisa melihat dengan pembesaran 10 kali. Setelah itu kita lihat dengan pembesaran 40 kali. Kemudian setelah itu kita lakukan dengan pemeriksaan 100 kali. Kemudian setelah itu kita periksa dengan pada pemeriksaan pembesaran dengan 100 kali, kita teteskan pada kaca objek minyak emersi. Kemudian kita gunakan 100 lapangan pandang untuk melihat jenis parasit apa yang terdapat di dalam sampel, dalam objek, dan berapa jumlahnya. Kita lakukan 2 kali untuk lebih memastikan secara akurat. Kemudian untuk pemeriksaan keduanya kita bisa menggunakan metode zigzag. Nah, setelah itu setelah kita periksa, kita bersihkan kaca objek dengan menggunakan tisu lensa. Nah, setelah itu kita buang sampah medis pada tempat sampah non medis. Kita bersihkan meja kerja. Dan melakukan cuci tangan rutin. Terima kasih.